Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan pelajari IPS dan PPKN. Tema 5, subtema 1. Mari siapkan buku tema 5 kalian serta alat tulis dan simak video berikut ini. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki banyak pulau. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Unsur-unsur peta. Kalian dapat membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama yaitu judul peta. Judul peta menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta, biasanya terletak di bagian atas. Skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta, seperti pada contoh berikut. Simbol peta. Simbol peta adalah lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Kemudian ada legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Inset. Inset yaitu berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. Nah, contohnya seperti pada lingkaran merah berikut ya. Garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang atau mendatar dan garis bujur atau tegak. Garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Kemudian garis tepi. Garis tepi adalah garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi empat. Dan yang terakhir adalah petunjuk arah atau arah mata angin yang berfungsi untuk penunjuk arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur tenggara, selatan barat daya, barat dan barat laut. Berikut adalah gambaran lengkap pada unsur-unsur peta. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dan berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan yang subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, teman-teman, keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, membantu para petani dan nelayan untuk bekerja. Kenyataan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari PPKN. Peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa adalah peristiwa Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Proses terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pemuda dan bertujuan menanamkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Pada kongres ini, para pemuda menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman untuk pertama kalinya. Berikut adalah isi Sumpah Pemuda. Ada 3 poin. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah kalian melihat isi Sumpah Pemuda, maka cobalah kalian baca isi Sumpah Pemuda berikut serta hafalkan ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yang pertama yaitu berjuang tanpa pamrih. 2. Berani karena benar. 3. Pantang menyerah dan rela berkorban. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan dan kebenaran. Manfaat dari peristiwa Sumpah Pemuda. Yang pertama, mempererat persaudaraan. 2. Mewujudkan kerukunan. 3. Menumbuhkan semangat bekerja keras. Dan yang terakhir adalah semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai. Kemudian menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, menolong tetangga yang mengalami musibah, serta memiliki rasa toleransi. Usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bersatu dalam keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Mengharumkan nama bangsa dan negara, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, menaati peraturan yang berlaku, serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjukkan adanya persatuan. Serta cara meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, memiliki sikap patriotisme menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk Indonesia, melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat. Dan dari penjelasan sebelumnya, upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Dan untuk tugas hari ini, kerjakan halaman 20 sampai 22 bagian Ayo Membaca, halaman 24 sampai 26 bagian Ayo Membaca teks peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 serta halaman 33 sampai dengan 34. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.